Bekicot. Salam lur, apa kabar semuanya? Musim hujan pakai sarung, dingin-dingin setengah kopi panas dengan sempurna hijau plus ubi goreng pasti membuat tingkat pengangguran makin tinggi di Indonesia ya lur. Gue pengen ngajak kalian untuk ngulas film berbahasa Spanyol judulnya O Viajante atau dikenal dengan The Traveler dalam bahasa Inggris. Ini adalah film Brazil yang dirilis pada tahun 1998. Meski jadul, namun ini film sangat bagus lur. Banyak yang menganggap ini film adalah sebuah mahakarya dari mendiang Paulo Cesar Saraceni selaku sutradaranya. Om Paulo ini lahir pada 5 November 1993 dan beliau meninggal pada 14 April 2012 dengan karya terakhirnya yaitu film O Gerente pada tahun 2011. Beliau sudah berkecimpung di dunia perfilman sejak tahun 1960 lur, dan gue belum lahir sama sekali waktu itu. Hingga akhir hayatnya, berarti sudah 52 tahun beliau berkecimpung di dunia perfilman. Menggeluti dunia perfilman sebagai seorang sutradara. Jadi setiap film yang beliau buat selalu ditunggu-tunggu oleh pecinta film lur. Bisa dibayangkan pengalaman beliau itu ya lur, selama 52 tahun. Mengapa film ini dianggap mahakaryanya mendiang Paulo Cesar Saraceni? Karena beliaulah yang mengadaptasi novelnya, beliau juga yang menulis naskahnya, dan beliau pula yang menyutradarainya lur. Oleh karena itu film ini dianggap sebagai mahakaryanya beliau, permata dari semua karya Om Paulo Saraceni. Film ini pun meraih semua penghargaan di setiap ajang festival yang diikutinya, baik itu di Brazil maupun di festival internasional loh. Film ini memenangi Miami Brazilian Film Festival tahun 1999 sebagai Special Jury Prize, dan film ini juga memenangi Moscow International Film Festival pada tahun 1999 di Rusia sebagai V-Press G-Prize Special Mention untuk sang sutradara. Film ini juga menjadi yang terbaik di Cuiaba Film dan Video Festival tahun 1999 untuk Best Actor lur. Nah, dari sederet prestasinya sudah barang tentu ini film bukanlah film biasa ya lur. Oke lur, biar nggak panjang cerita nanti banyak gibahnya, mari langsung saja kita masuk ke ulasan dan review filmnya lur. Come on. Perkenalkan terlebih dahulu dengan Bambang Tampan ini lur. Bekicotnya kok nggak ada lur? Bekicot melatarkan tahun 1950, seorang pria bernama Rafael, ini dia orangnya lur, diperankan oleh Roberto Bonfim. Dia adalah seorang sales pakaian dan produk kecantikan wanita lur. Hari ini dia pergi ke sebuah desa yang jauh dari pusat kota, bisa dikatakan desa terpencil. Dia datang dengan menggunakan kereta api. Dia kesini tentu saja untuk manggaleh lur, alias jualan, menawarkan produk-produknya. Sesampainya di desa, dia pun bertemu dengan masyarakat dari berbagai macam kalangan, dan saat dia sedang menyapa salah seorang warga, datang seorang wanita parubaya yang nampak sedikit sombong. Mereka pun akhirnya berkenalan. Ibu itu bernama Ana yang diperankan oleh Marilia Pera. Mari kita berkenalan dengan Ibu Ana ini lur. Beliau seorang janda kaya di desa itu, punya tanah luas dan rumah besar, warisan dari mendiang suaminya yang sudah meninggal ya lur. Dan Ana yang dingin ini dikenal sombong oleh masyarakat. Ana punya penyakit gejala stroke ya lur, dan dia juga mempunyai masalah mental. Dia sering kehilangan kesabaran dan dia sering bertindak di luar kesadarannya. Dan penyakit mental ini diturunkannya ke anak si mata wayangnya. Ini dia anaknya lur, namanya Zeka. Dia pun punya keterbelakangan mental. Dia autis, terlahir tidak sempurna. Ana mempunyai banyak fan dari kelas bapak-bapak lur. Toh dia janda kaya ya lur, dan salah satunya adalah bapak ini. Dan Ana dengan jelas menolak mentah-mentah semua lamaran dari fans-fansnya itu ya lur. Dan siang itu Ana membawa anaknya si Zeka untuk jalan-jalan mencari udara segar. Di tengah jalan dia pun bertemu salah satu fansnya dari kalangan anak muda. Dia kembali mencuekinya. Ana terus lagi jalan-jalan mendorong kursi roda anaknya, kali ini menuju dataran tinggi di desa mereka. Mereka pun bersantai di sana. Sesampainya di sana, tiba-tiba saja Ana melepas kursi roda anaknya itu, dan kursi roda itu pun berjalan sendiri menuju sebuah jurang. Itu semua di luar kesadaran Ana, dan anaknya pun terpental dari kursi roda itu. Kursinya jatuh ke jurang lur. Saat Ana ingin melihat ke bawah, tanpa sengaja dia melihat si Rafael, si sales tadi, sedang mencoba menggeludi seorang cewek dari desa sebelah. Ana pun terkejut. Di saat bersamaan, anak Bu Ana ternyata selamat loh. Dia tersangkut di sebuah pohon dan diselamatkan oleh si Rafael.
Oleh kejadian itu, kaki Ana pun terluka karena berlari ingin menyelamatkan anaknya. Malam pun berganti lur. Suatu hari Ana kembali didatangi oleh bapak-bapak. Dia bernama Chico, dan Chico ini adalah mantan narapidana yang baru bebas. Dia centeng di desa itu, dimana Ana memberikan cincin dan kalungnya ke bapak itu. Dia meminta Pak Chico untuk membunuh Zeka lur. Dia meminta dia melakukannya dengan bersih seperti sebuah kecelakaan, dan Chico menyanggupi permintaan Bu Ana itu ya lur. Membayangkan yang dilihatnya kemarin, pergeludan si Rafael dengan cewek desa tetangga membuat Ana jadi salah tingkah malam itu lur. Dia pun berdandan serta bernyanyi-nyanyi nggak karuan seperti baru puber aja lur. Dan ini Rosalia lur, diperankan oleh Irma Alvarez. Dia adalah cewek yang diguludi oleh Rafael kemarin siang itu. Dia masih gadis dan idola para pria di dua desa itu. Dia sangat pendiam, dia pemalu, maklum dia baru jadi ya lur. Dia takut dengan cowok lur, dan ini ibunya Rosalia. Di sini nampak Rosalia curhat ke mamahnya tentang Rafael. Dia menyukai si Rafael, dan sang mama mendukung karena percaya Rafael itu banyak duit dan baik hati lur. Rosalia sendiri punya bokap tiri ya lur. Ini orangnya, Rosalia yang culun dan polos ini sering didekati oleh bokap tirinya lur. Beliau nampak menyukai Rosalia. Ini bokap parah banget lur. Kamar mandi rumah Rosalia berada di halaman rumah di depan kamar ortunya, dan malam itu tanpa sengaja si bokap tirinya melihat tanpa sengaja Rosalia sedang mandi, dan jantung beliau pun deg-degan. Esoknya Ibu Ana berdandan cantik lur. Beliau bersiap menerima kunjungan dari si Rafael. Dia akan datang untuk menawarkan barang-barangnya. Sementara itu si Zeka, anaknya, nampak bertanya-tanya ada apa gerangan dengan mamah yang suka dandan belakangan ini. Tak lama kemudian Rafael pun datang. Dia membawa semua produk-produk unggulannya untuk Ibu Ana. Karena dia tahu beliau orang kaya ya lur. Rafael adalah orang yang sangat karismatik. Setiap kata yang dikeluarkannya mampu membuat orang layu lur. Hari ini Ibu Ana pun tersipu-sipu mendapat pujian dari si Rafael yang selalu menyebutnya cantik meski usianya sudah setengah abad. Jangan berpura-pura malu, katakanlah terus terang. Zeka nampak gak suka nyokapnya dirayu oleh Rafael, dan Rafael terus saja menyanjung Bu Ana setinggi langit. Dan tiba-tiba saja Bu Ana menutup mulut Rafael dengan tangannya karena dia gak ingin anaknya mendengar gombalan-gombalan si Rafael lur. Dia tahu pasti anaknya gak suka ya lur. Zeka itu menentang semua pria yang mendekati ibunya lur. Dia gak ingin ada orang baru di antara mereka. Bu Ana mulai tunduk ke Rafael untuk menjaga perasaan anaknya. Bu Ana mengajak Rafael ngobrol di luar rumah. Mereka pun pergi keluar, dan Rafael nampak sangat bebas untuk merayu Bu Ana di luar, dan nampak jelas Bu Ana mulai suka dengan gombalan Rafael. Sadar akan itu, Rafael pun mulai curi-curi kesempatan. Sesekali dia mendekat ke Bu Ana untuk ngekisnya, namun berkali-kali pula Bu Ana menangkis. Esok harinya Bu Ana nampak merayu si Zeka agar dia mau menerima Rafael, dan dia rusuh lur. Dan Zeka tampak tidak mempan untuk dirayu-rayu gitu. Akhirnya Bu Ana ambil langkah tegas. Nggak peduli dengan Zeka, dia pun menerima kedatangan Rafael hari itu. Bukan untuk jual beli, tetapi hanya sebatas ngobrol doang loh. Dan mereka pun mengobrol dengan romantis di rumah Bu Ana, sementara Zeka ada di belakang. Dan hari itu Bu Ana yang terlanjur suka dengan Rafael. Pasrah Rafael mau ngapain aja ya lur. Dan mereka bak sepasang cabe-cabean lur. Dan perlahan tapi pasti dengan rayuan maut si Rafael, akhirnya Bu Ana luluh. Dia pun dengan mudahnya memberi segalanya untuk Rafael. Di ruangan tamu itu akhirnya si Rafael mendapatkan apa yang diinginkannya. Dan mereka pun bergelut di sepanjang hari lur, dan nampak Bu Ana meladeni gelut si Rafael dengan ganasnya lur. Pergeludan itu pun berakhir dengan imbang ya lur, dan mereka pun menjadi sepasang kekasih. Sementara di desa itu Rafael mengumbar keromantisannya dengan Bu Ana. Ternyata di desa sebelah dia masih juga berhubungan dengan Rosalia lur. Artinya dia pasang dua tempat ya lur. Bermain sakti gagal satu, masih ada satu lagi. Rafael membuat Rosalia kelpek-kelpek dengannya dan cinta mati sama dia, sehingga Rosalia selalu mencari dirinya ketika datang ke desa itu. Sementara bokap tiri Rosalia yang kampret ini selalu mengintervensi Rosalia agar menjauh dari Rafael. Beliau menjelek-jelekkan Rafael. Tentu itu beliau lakukan agar bebas bersama Rosalia lur. Beliau nggak mau Rosalia punya pacar ya lur. Dan ini berbanding terbalik dengan pandangan mamahnya Rosalia ya lur. Namun Rosalia terus saja berhubungan dengan Rafael, dan Rosalia tak peduli dengan bokap tirinya itu. Rafael yang kembali ke kota balik lagi ke desa itu untuk berjualan lur. Dan di sini kita bisa lihat ternyata dia udah punya bini ya lur. Sementara di desa dia mengaku bujangannya. Rafael pun mengumbar-ngumbar keromantisannya. Dimanapun tempat dia menginjak kakinya, Rafael mulai nampak sudah bosan dengan Rosalia, dan dia mulai tidak romantis lagi dengan dia
ya lur. Mereka pun bertengkar. Oleh karena itu Rosalia ingin bunuh diri di rel kereta api untung bokapnya selamatin dia. Suatu hari saat merayakan Hari Raya Santo, Ana melihat Rafael bersama Rosalia dan dia terkejut. Ana marah dan hatinya gedubel lur. By the way, ada yang tahu Hari Raya Santo? Itu hari rayanya gereja Katolik Roma lur, di mana mereka menghormati kematian rasulnya Santo Petrus dan Santo Paulus ya lur. Itu ya namanya Hari Raya Santo. Just info lur. Nah, melihat Rafael jalan sama Rosalia, Ana mulai mencari tahu siapa gadis itu. Ana diam-diam mengikuti mereka ke dalam gereja dan Ana ngumpet-ngumpet di belakang dinding. Namun setelah diperhatikannya, dia tak tahu dengan gadis itu lur. Hati Ana benar-benar hancur hari itu, dan di situ dalam amarahnya Ana ingin menyingkirkan si Rosalia seperti rencananya menyingkirkan si Zeka lur. Dan dia benar-benar marah besar dengan Rosalia yang dianggapnya merebut si Rafael dari dirinya lur. Dan malamnya Ana memanggil Rafael ke rumahnya. Ana pun langsung pingsan melihat Rafael ya lur. Pingsannya karena saking emosinya dia melihat si Rafael itu lur. Namun tak butuh waktu lama bagi Rafael menghipnotis Ana yang marah diduakannya itu lur. Hanya dalam 15 menit doang, dengan gaya Don Juannya, Rafael mampu melunakkan kembali hati si Ana. Dia pun mengatakan bahwa Rosalia itu adik tirinya yang ikut dengannya dari kota. Dia ingin jalan-jalan bersamanya lur. Ana pun percaya saja. Bahkan malam itu Ana sendiri yang minta gelut dengan Rafael, padahal awalnya dia yang nolak ya lur. Kali ini dia yang ingin digelutnya lur. Namun Rafael menolak, dan pas pula waktu itu ibu Ana datang dan gelut pun akhirnya dibatalkan. Ana malam itu meminta Rafael tinggal bersamanya, namun Rafael menolak lur. Dan tiba-tiba saja masyarakat bersama polisi datang ke rumah. Mereka membawa mayat yang ditemukan di rel kereta api, dan ternyata itu mayatnya Zeka lur, anaknya ibu Ana. Dia pun sudah dinyatakan tewas di tempat itu, dan Ana pun menangis histeris ya lur. Sementara itu Rafael diam-diam pergi dari rumah Bu Ana. Nah, polisi pun heran kok Zeka yang cacat itu bisa sampai di rel kereta api. Mereka pun memulai penyelidikan ya lur. Sementara itu Ana nampak hilang kesadarannya. Dia stres, merasa bersalah atas kematian putranya, dan dia juga merasa kehilangan banget padahal dia sendiri yang menginginkan ini terjadi ya lur. Dia merasa terikat dengan Zeka sementara dia ingin bebas. Zeka tak ingin mamahnya kawin lagi atau berhubungan dengan cowok lain ya lur, makanya dia melakukan ini. Itu tujuannya. Namun dia sendiri menyesal atas perbuatannya. Dia merasa sepi sekali tanpa Zeka di rumahnya. Sebulan kemudian polisi menemukan tersangkanya yang jatuh kepada ayah tiri Rosalia lur. Dan disitu pula Ana tahu bahwa ini adalah ayahnya si Rosalia yang merebut pujaan hatinya si Rafael lur. Kenapa beliau tersangkanya? Saya tidak tahu lur. Karena polisi menemukan kapak milik ayah Rosalia tepat di bekas kursi rodanya si Zeka, dan ada juga sepatu beliau di situ. Dan ternyata itu semua terjadi saat beliau menyelamatkan Rosalia saat ingin bunuh diri. Kebetulan beliau di situ dan beliau lupa membawa perkakasnya pulang karena menyelamatkan Rosalia, dan beliau tak tahu menahu tentang Zeka lur. Beliau pun menceritakan ini semua ke ibu Ana yang saat itu datang mengunjungi beliau di penjara lur. Sidang pun dilakukan. Semua saksi dihadirkan dan bapak tiri Rosalia memberi penjelasan di depan hakim, dan beliau pun dinyatakan bersalah lur. Dan Pak Ciko yang muncul sebentar tadi di awal cerita sukses melakukan misinya dengan sempurna. Dia melakukannya dengan bersih sesuai permintaan Bu Ana. Bu Ana kembali ke penjara mengunjungi ayah Rosalia, dan Bu Ana menyampaikan kebenaran bahwa dia yang mengatur semua ini. Dan ayah Rosalia juga sekaligus bertanggung jawab atas kemelakuan putrinya yang merebut Rafael dari dirinya. Dengan ini Rosalia menyelesaikan dua misinya dengan satu kali tindakan ya lur. Dia berhasil memenjarakan ayah Rosalia yang dianggapnya musuh dirinya, dan dia juga berhasil menyingkirkan anaknya si Zeka, meski itu membuatnya menjadi menyesal. Semenjak itu Rafael sudah pergi dari desa itu, dan kemana dia pergi tak ada yang tahu. Bisa jadi dia ke Padang, ke Malang, ke Medan, ke Lembang, ke Sampang, nggak ada yang tahu lur. Dan di perayaan Santo tahun berikutnya nampak Rosalia yang culun sudah bisa tersenyum lur. Dia pun sudah mulai berani tebar pesona, tebar senyum ke cowok-cowok lain. Padahal dulunya dia seorang yang pemalu. Kenapa Rosalia berubah? Tentu saja karena dua orang pria yang menghancurkan hidupnya sudah pergi semuanya lur, yaitu ayah tirinya dan si Rafael. Satu di penjara dan satu lagi entah kemana perginya. Sementara itu ibu Ana pun mengurung dirinya di rumah dengan sejuta penyesalan di dalam hidupnya. Rafael pun sukses memporak-porandakan hati wanita di dua desa terpencil itu ya lur. Dengan santainya dia pun pergi, dan film ini pun tamat. Pesan dari film ini sangatlah jelas ya lur, jangan terpedaya dengan kenikmatan sesaat, dan jangan percaya sesuatu dari luarnya saja. Apapun yang dilihat oleh mata belum tentu sama dengan yang terlihat oleh hati kita lur.
Bu Ana dengan mudahnya jatuh hati dengan Rafael yang nampak ganteng dan tampan. Tapi demi kebebasan beliau dengan tega ingin menghabisi si Zeka, darah dagingnya sendiri. Namun semua yang dilakukannya itu menjadi sebuah penyesalan terbesar dalam hidupnya. Zeka pasti menemaninya sampai mati. Zeka pasti selalu menjadi penghiburnya di dalam Shopee karena dia adalah anaknya. Sementara si Rafael apa? Entah siapa dan gak tahu dari mana. Beliau malah memilihnya. Dan pilihannya pun salah besar. Itu pesan-pesannya ya lur. Film yang dirilis pada 24 Mei 1999 di Miami, Brazilian Film Festival ini memiliki cerita yang sangat lembut sekali lur, dan memiliki ending begitu kasar ya lur. Awal hingga pertengahan film kita dipertontonkan dengan penampilan sendu oleh ceritanya. Semua nampak begitu sadu dalam kehidupan Ana yang penuh kesepian. Rafael datang seolah memberi warna dalam kehidupannya, dan di pertengahan hingga akhir film nampak inti dari film ini lur. Alur cerita mulai nampak tragisnya. Rafael menunjukkan jati dirinya sebagai fake boy. Usai puas dengan misinya, dia pun pergi dengan seenaknya. Dia meninggalkan sejuta luka untuk Ana dan Rosalia ya lur. Cerita yang saling terkait untuk tiga karakter ini sangat keren. Sutradara memberi warna yang serasi dalam rangkaian ceritanya. Antara Rosalia yang tertindas oleh ayahnya dan Ana yang merasa terkekang oleh anaknya dipertemukan oleh seorang Rafael yang tak tahu dari mana asalnya. Dan Rafael pun menjadi solusi dari semua masalah mereka. Karena Rafael, ayah Rosalia dipenjara, dan karena Rafael pula Zeka mati ya lur. Dari sisi cerita sangatlah oke ya lur. Kita dibuat nyaman menontonnya. Tidak ada muncul niat untuk skip filmnya waktu nonton. Itu berarti filmnya punya cerita menarik sekali. Kalau penonton nggak mau nyekip film ya lur, itu berarti film pasti bagus gitu nah. Sementara itu dari sisi editing masih terlihat sangat kasar ya lur. Itu harus dimaklumi. Tentu saja pada tahun 1998 teknologi perfilman belumlah secanggih sekarang. Apalagi film ini merupakan film Brazil. Tak bisa kita bandingkan dengan editing film-film dari Eropa atau Amerika di tahun yang sama ya lur. Film ini mengambil lokasi syuting di Uba, kota Minas Gerais, Brazil. Dan sangat pas banget dengan nuansa ceritanya. Suasana pedesaan Latin yang tampak yang tenang tapi gersang membuat suasana film klop dengan ceritanya lur. Suasana tenang di desa hancur oleh Rafael. Marilia Pera yang memerankan sosok Ana nampak serasi sekali dengan perannya. Aktingnya juga oke ya lur. Dia nampak antagonis dengan wajahnya. Itu sudah menjadi modal dasar. Sorot matanya tajam, wajahnya nampak ganas. Kalau bisa kita bilang mungkin di dunia sinetron kita ibaratnya Oma Meriam Belina mungkin lur. Sementara itu si Rafael yang diperankan oleh Jairo Matos tak terlalu memberi kesan lewat aktingnya. Harapan gue ingin melihat sebuah keganasan dalam dunia fake boy-nya di ending. Mungkin adegan sedikit menampar atau ingin meninju lah agar terlihat jahatnya. Namun dia tidak melakukannya dan terasa sedikit ada yang kurang dari jahatnya si Rafael. Kesimpulan dari gue usai menonton film ini adalah Paulo Cesar Saraceni membuat sebuah film yang sangat bagus sekali, pantas dianggap sebuah mahakarya oleh banyak orang. Meski ini film sudah agak tua, namun alur ceritanya dan rangkaian ceritanya membuat film ini terasa masih hangat untuk ditonton lur. Hampir semuanya sempurna menurut gue lur. Jadi gue cukup merekomendasikan film Ovia Jante ini untuk kalian tonton lur. Semoga kalian juga suka dengan filmnya ya lur. Jangan lupa cebok kalau habis lur. Itu sedikit pesan dari gue dan saatnya gue ciao.